lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud. Tapi aku tetap puasa dan tidak puasa, dan aku sholat dan tidur, dan aku menikah. Karena nanti ada yang satu lagi bilang, saya nggak akan tidur malam, saya mau sholat saja tiap malam. Kata Nabi, saya kalau malam tidur kok, tapi saya juga sholat, saya juga menikah kok, tapi saya beraktivitas juga, dan saya berpuasa, ya kadang-kadang nggak berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, nikah itu sunnah semua nabi, dan orang yang tidak suka dengan sunnahku tidak menjadi umatku, kata Nabi. Berarti saya membayangkan ya bahwa ada kesalahpahaman terkait ajaran agama itu di zaman Nabi sama seperti kita. Itu tadi orang menyimpulkan, saya nggak akan tidur malam, saya mau ibadah saja demi mendapatkan ridho Allah. Saya tidak akan menikah karena menikah bisa memalingkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian tegur, untuk menjadi muslim dan mukmin yang baik bukan berarti kamu hilang aspek kemanusiaannya. Manusia butuh makan, tapi kadang-kadang puasa, iya. Manusia butuh pasangan, ya cari pasangan. Dan kalau malam tidur, tapi harus sholat, iya sholat, gitu kira-kira. Maka jangan kecilkan nikah, Pak. Nikah adalah salah satu bentuk kita menjadi umat Nabi, salah satu bukti kita umat Nabi, karena Nabi menganggap nikah adalah sunnah beliau, dan orang yang tidak menikah karena tidak mau bisa dianggap tidak ikut sunnah beliau. Bedakan antara tidak mau menikah dengan tidak menikah. Kalau tidak menikah tuh banyak, Pak, orang yang nggak menikah keburu mati. Contohnya bayi meninggal, belum nikah sudah mati. Anak kecil meninggal, orang yang sudah tunangan meninggal, bahkan ada orang yang mau akad nikah meninggal juga ada. Tapi ada orang yang memang memiliki pemahaman salah bahwa menikah itu adalah sesuatu yang harusnya dihindari, karena menikah itu membuat kita lupa dari Allah. Nah, ini yang disebut faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari hadis ini kita juga tahu bahwa ternyata nikah itu ibadah, bukan melulu sholat. Berpuasa itu ibadah, tapi nggak puasa juga ibadah. Kok bisa begitu? Ya kalau dengan ini selain konteksnya puasa wajib, Pak, ya. Puasa wajib itu Ramadan, kafaroh, puasa nazar gitu ya. Kalau puasa sunnah itu bagus, tapi kadang-kadang tidak puasa juga bagus kalau sunnah. Dalam konteks apa puasa sunnah bagus dan menjadi tidak bagus? Misalnya ketika ada orang yang ketika puasa sunnah dia malah tidak mampu beraktivitas dengan baik. Saya tuh ingat banget, Pak, waktu di pesantren tuh banyak teman-teman yang puasa sunnah. Itu kalau sekolah pada tidur mulu, Pak, ngantuk. Asal dibangunin sama kiainya, ditanya di kelas ini, bangun, saya puasa kiai. Puasa tidurnya kan orang puasa itu ibadah. Kan dilematis kiainya mau dibangunin ibadah gitu. Ini orang belajar itu ibadah kalah sama tidur yang ibadah. Tuh gimana cara ngukurnya itu? Tidur orang puasa kan ibadah. Iya, tapi belajar orang puasa juga ibadah gitu. Nah, kalau orang-orang yang karena puasa menjadi lemah, menjadi lemas, nggak bergairah untuk beraktivitas, mendingan jangan puasa sunnah deh. Kenapa? Karena orang misalnya dia harus bekerja, tapi kemudian gara-gara puasa sunnah dia jadi lemes, lalu pekerjaannya nggak baik, dia nggak dapat uang yang cukup, lalu uangnya pas-pasan bahkan kurang. Yang ada dia nyalain Tuhan. Tuhan, saya udah ibadah, kenapa duitnya nggak lancar-lancar sih? Itu si anu aja tuh yang jarang ibadah duitnya banyak, nyalain Tuhan artinya. Padahal ibadah itu harusnya menyenangkan. Kalau ibadah sunnah kita belum menyenangkan, ya kadangkala tidak beribadah sunnah menjadi lebih baik.